Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Logic Institute, berjumpa kembali dalam e-learning session kelas online. Pada session kali ini kita akan membahas atau mengulas terkait aplikasi AHP, Analytic Hierarchy Process, sebagai salah satu tools analisis kebijakan. Sebelum lebih jauh, lebih lanjut, teman-teman Logic Institute, like and share, subscribe and comment pada channel Dr. Analis. Di dalam channel ini nanti ada beberapa video terkait aplikasi software. Yang terkait AHP ini ada 3 video. Jadi pertama adalah teori, konsep, kemudian kedua aplikasi secara software dan aplikasi secara manual. Jadi saya sangat yakin bahwa dengan 3 video ini teman-teman akan jauh lebih memahami AHP ini. Selain itu, teman-teman sahabat Logic Institute juga dapat berkomunikasi via Logic Institute, email via Logic Institute, kemudian via WhatsApp. Teman-teman juga dapat memperoleh pemahaman yang baik dengan pada buku Decision Supposition di era 4.0, Teori dan Aplikasi Tools. Buku ini sudah dapat dipesan. Dalam buku ini ada satu bab, yaitu bab 3, Analytic Hierarchy Process, yang telah kami definisikan secara detail, mulai dari teori hingga pada aplikasinya. Nah, pada session kali ini kita akan berbicara tentang teori dan konsepsi. Pada video kedua dan ketiga itu akan berbicara tentang aplikasi software, baik secara software maupun secara manual. Yang pertama adalah tentunya introduction. Jadi AHP ini dikembangkan oleh Thomas L. Saati dari University of Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika. Ada beberapa tools yang dikembangkan oleh beliau. Salah satunya adalah AHP, yang lain adalah AMP dan AMP. Nah, Saati mendefinisikan hierarki sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks. Jadi suatu permasalahan yang kompleks dibuat menjadi lebih sederhana dengan membuat struktur hierarki, gitu ya. Prinsipnya adalah pengambilan keputusan secara bertingkat atau berlevel atau berhierarki. Mengurai masalah yang multifaktor, multikriteria yang kompleks menjadi lebih sederhana dalam bentuk hierarki. Jadi kata kuncinya adalah struktur berbentuk hierarki. Ya. Nah, definisi dari AHP itu ada beberapa. Di antaranya adalah Saati 2008 itu menyebutkan AHP merupakan metode pengambilan keputusan melibatkan sejumlah kriteria dan alternatif. Jadi yang dipertimbangkan, yang dipilih berdasarkan pertimbangan kriteria terkait dalam bentuk hierarki. Jadi sekali lagi bahwa beliau sangat menekankan hierarki dalam pengambilan keputusan. Nah, Marimin 2008 juga menyebutkan bahwa AHP ini merupakan penyederhanaan sebuah persoalan yang kompleks yang awalnya tidak terstruktur, tidak strategik dan dinamik, menjadi bagian-bagian serta menata dalam suatu hierarki yang lebih terstruktur, lebih strategik dan lebih dinamis. Nah, Yusuf et al. 2020 dalam buku yang tadi itu menyebutkan bahwa tools AHP merupakan tools berbasis pakar, dikembangkan untuk menentukan prioritas dari berbagai alternatif. Dari sejumlah pilihan alternatif dalam pengambilan keputusan itu memerlukan skala prioritas, sehingga kita membutuhkan suatu alat analisis untuk menentukan prioritas tersebut tanpa mengabaikan hubungan antar variabel atau hubungan antar elemennya. Nah, saya ingin memberikan gambaran bagaimana AHP jika dibandingkan dengan tools ISM. Nah, dari sisi tujuan sama-sama memformulasikan kebijakan. AHP ini lebih menekankan pada skala prioritas dengan bobot keterkaitan antar elemen. Jadi elemen yang satu dilihat bobotnya terhadap elemen yang lain. Sementara ISM itu adalah formulasi kebijakan dengan melihat hubungan antara elemen. Nah, nanti keterkaitan antara elemen akan menentukan bagaimana kedudukan elemen itu. Jadi cukup berbeda ya. Jadi satu skala prioritas, yang satu menentukan elemen kunci. Meskipun nanti di SM juga ada urutan, tetapi bukan menjadi tujuan utama. Objek kajian, yang pertama, pada kedua tools ini itu sama. Jadi permasalahan yang kompleks dan tidak struktur. Jadi rata-rata memang, atau pada umumnya kebijakan kebijakan itu
tentu sangat kompleks dan umumnya tidak terstruktur. Yang kedua adalah mengkaji tentang multi aspek atau multifaktor dan multi kriteria. Jadi banyak aspek dan banyak kriteria yang di dalamnya yang harus kita pertimbangkan untuk mengambil keputusan. Nah ini kedua tools ini sangat baik untuk dikembangkan. Kemudian dari sisi pendekatan itu juga sama, berbasis pakar, adjustment, kemudian pairwise comparison. Jadi ada perbandingan. Perbedaan mendasarnya pada perbandingan berpasangannya di SM itu tidak melihat hubungan antar elemennya, sementara di AHP itu melihat keterkaitan antar elemennya. Yang berikutnya adalah strukturisasi dan level. Kalau di SM itu hanya strukturisasi, jadi tidak ada level. Levelnya menjadi output. Kalau di AHP levelnya menjadi input, ya. Jadi cukup berbeda. Kemudian output analisis ini tentu prioritas kebijakan, sementara di SM itu adalah kebijakan strategis. Jadi kita memperoleh ada beberapa pilihan kebijakan dalam arti yang sederhana. Ya. Nah, prinsip AHP yang pertama adalah tools berbasis pakar. Jadi teman-teman sahabat Logi Institute harus memahami dengan baik bahwa tools ini tidak bisa digunakan untuk atau kepada responden publik atau responden umum. Jadi harus kepada responden pakar. Yang berikutnya adalah pengambilan keputusan secara bertingkat atau berlevel. Jadi berhierarki. Jadi kalau tidak berhierarki tentu tidak mengikuti prinsip-prinsip AHP. Yang ketiga adalah perbandingan berpasangan. Jadi ada pairwise comparison. Jadi ada perbandingan berpasangan dalam penilaiannya. Nah, penilaian variabel antar variabel atau hubungan antar variabel itu menggunakan skala Saati. Jadi kita tidak bisa menggunakan skala yang lain gitu ya. Karena ini tentu sangat terkait dengan aplikasi softwarenya atau aplikasi metodologisnya. Kemudian yang berikutnya adalah agregasi nilai rata-rata dari responden menggunakan geometric mean. Jadi geometric mean ini merupakan salah satu ukuran pemusatan yang agregasinya dianggap lebih lebih tinggi dibandingkan dengan mean, median, dan modus gitu ya. Tentu ini plus minus dan melewati beberapa pertimbangan. Prinsip yang berikutnya adalah validasi hasil didasarkan pada konsistensi jawaban setiap responden dengan melihat nilai konsistensi rasio tidak lebih dari 10%. Ya. Jadi ada validasinya. Jadi software ini cukup baik dengan mengikutkan validasi. Nah, saya ungkit sedikit kalau di SM itu validasinya adalah berdasarkan hukum transipity. Jadi ada hukum transipity yang kemudian mengendalikan nilai-nilai atau jawaban yang diperoleh gitu ya. Nah, ini konsistensi rasio. Rumusnya adalah konsistensi rasio sama dengan konsistensi indeks dibagi dengan indeks random. Indeks random ini adalah konstanta ya. Konstanta ketetapan. Ini contoh saja. Ini saya beri warna-warna sebagai aplikasi nantinya. Nah, konsistensi rasionya tidak boleh lebih dari 0,1. N ini adalah jumlah atau banyaknya elemen. Jadi dihitung berdasarkan setiap level ya. Setiap level. Nah, bagaimana prinsip AHP dalam AHP bekerja. Bagaimana AHP ini bekerja gitu ya. Ada 4 prinsip yang digunakan. Yang pertama adalah prinsip dekomposisi. Jadi mengurai permasalahan yang kompleks. Jadi permasalahan yang banyak tadi atau yang sangat rumit tadi itu diurai menjadi lebih rinci dan dibuat struktur. Jadi lebih terstruktur dalam bentuk hierarki. Prinsip kedua adalah comparative judgment. Jadi membuat penilaian tingkat kepentingan relatif antar elemen. Jadi one on one, jadi 1 per 1 gitu. Jadi dibandingkan 1 per 1 antar elemen. Pada setiap level dikaitkan dengan level atasnya. Nah, di DSM itu tidak dikaitkan dengan level yang lain. Dia terpisah antar level. Sementara di AHP ini dia terkait dengan levelnya. Kemudian yang berikutnya adalah sintesis of priority. Jadi melakukan sintesa. Memberikan nilai agent vector untuk memperoleh nilai prioritas lokal dan prioritas global. Jadi prioritasnya nanti ada secara lokal itu hanya dalam elemen itu, kemudian ada yang secara level atau secara global. Yang terakhir prinsip keempat adalah logika konsistensi. Nah, logika konsistensi ini tentu yang pertama konsisten terhadap penentuan level. Jadi yang sama itu tentu yang selevel, yang tidak sama itu tentu tidak selevel. Jadi contoh misalnya aspek, jadi semuanya terkait aspek. Kalau terkait aktor, semuanya terkait aktor. Jadi gitu ya.
Jadi konsisten. Nah, konsistensi kedua adalah konsistensi penilaian. Konsistensi penilaian itu diukur dengan konsistensi rasio tadi, yang ini, gitu ya. Jadi lebih valid. Sementara konsistensi level ini adalah konsistensi yang diukur berdasarkan deskripsi saja. Ya. Jadi kita lihat bahwa ini faktor, ini aktor, ini stakeholder dan sebagainya. Nah, bagaimana tahapan AHP itu? Ada 3 tahapan yang saya berikan dan dalam buku yang saya gambarkan tadi juga, saya informasikan tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah tahapan konsep. Tahapan konsep itu ada 4. Pertama adalah menentukan fokus kajian. Tentu ini menjadi hal yang utama, fokus kajian. Kemudian yang kedua adalah menentukan kriteria apa saja yang menjadi pertimbangan dalam fokus kajian itu. Kemudian yang ketiga adalah alternatif. Nah, alternatif. Tentu alternatif ini pilihan-pilihan, bisa saja program, bisa strategi, bisa kegiatan dan sebagainya. Nah, tahap konsepsi yang terakhir adalah menyusun hierarki atau strukturnya. Jadi setelah ada tujuan, ada kriteria, ada alternatif, tentu kita akan membuat hierarkinya. Tahapan kedua adalah tahapan data. Tahapan data ini meliputi tahapan pengumpulan data sampai dengan tabulasi data. Kita menemukan nilai agregasi dari pendapat pakar. Tentunya kalau pakarnya lebih dari 1. Kalau 1 tentu agregasinya 1 gitu ya, bulat. Yang pertama, tahapan pertama dari data adalah pairwise comparison. Jadi menyusun one on one, jadi dibandingkan satu per satu. Dibuat matriknya. Kemudian kita buat kuesionernya. Pendapat kita minta ahli untuk memberikan pendapat, penilaian. Kemudian penilaian ahli kita tabulasi. Kemudian kita agregasi dengan geometric mean. Ini jangan dilupakan karena ini adalah hukum yang harus digunakan dalam AHP. Selanjutnya adalah tahap analisis. Nah, tahap analisis ada 3 juga. Yang pertama adalah bisa menggunakan manual atau software. Dan dua-duanya akan kita contohkan. Kemudian jika menggunakan manual, tentu nanti ada mengikuti pola-pola manualnya, menyusun matrik dan sebagainya. Sementara jika manual sampai iterasi dan konsistensi rasio. Sementara jika menggunakan software tentu lebih simple, lebih sederhana dan tentu lebih cepat. Nah, itu saja saya kira kita akan masuk pada tahap aplikasi softwarenya. Untuk tahap konsep dan teorinya, mudah-mudahan ini cukup memberikan gambaran. Secara detailnya bisa dibaca di buku Decision Support System di era 4.0. Sampai berjumpa. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.